semangat muncul pada puluhan ribu massa yang melakukan long march pada panggilan aksi Jawa Barat melawan Zionis yang berlangsung pada Sabtu kemarin yang berakhir di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi Jawa Barat melawan Zionis tersebut diselenggarakan oleh Koalisi Jawa Barat Selamatkan Palestina. Antusiasme warga Jawa Barat begitu besar di mana puluhan warga Jawa Barat berkumpul memenuhi jalan di Ponorogo membawa atribut bendera serta poster unjuk rasa. Aksi dimulai sekitar pukul 6.30. Massa bergerak dari Pusdai Jawa Barat menuju Jalan Citarum. Selanjutnya, mobil komando yang dipimpin oleh Koordinator Koalisi Jawa Barat Selamatkan Palestina terus berjalan ke kawasan Bandung Indah Plaza sebagai titik pertama orasi. Hingga akhirnya puluhan ribu massa berkumpul di titik akhir yaitu gedung DPRD Jawa Barat. Panggung dilengkapi pengeras suara menyambut para peserta yang sudah melakukan long march. Salam dan nyanyian bertema dukungan Palestina bergaung di pelataran gedung DPRD Jawa Barat. Ketua KNRP Jawa Barat Ardian Syah mengatakan puluhan ribu masyarakat berkumpul untuk bersama-sama dukung Palestina dan bersuara terhadap kebiadaban yang dilakukan Israel. Dan aksi tersebut merupakan aksi jilid kelima yang sudah dilakukan dan tidak akan berhenti untuk terus mendukung Palestina. Ya, kita tahu bahwa perang itu telah berlangsung sejak 8 bulan, 7 Oktober 2023, dan eskalasinya semakin genting, ya. Dan puncak itu sekitar 2 minggu yang lalu ketika Israel menyerang Rafah. Rafah itu kan distrik paling selatan, gitu ya, di daerah Gaza itu. Artinya berkumpul semua warga Gaza yang masih hidup, 1,5 juta. Jadi Gaza itu aja, itu ada 5 distrik. Gaza aja kalau terbagi rata 2 juta orang sudah dianggap kota terpadat di dunia. Bayangkan 1,5 juta itu ngumpul sekarang di Rafah. Sepadat apa kota Rafah itu, maka itulah yang terjadi. Maka ketika sedang berkumpul orang, mereka membombardir, menyerang, menembak, dan ngebom, ya. Maka kalau di Gaza boleh jadi ada ruang kosong, tapi kalau di Rafah tidak ada ruang kosong. Setiap bom yang dijatuhkan pasti ada korban nyawa. Itulah yang menimpa rakyat Rafah, rakyat Gaza, Palestina. Kita lihat betapa banyak anak-anak yang mohon maaf ya, sangat kondisi mengerikan sekali. Banyak yang putus kepala, yang putus tangan dan anggota badan gitu. Yang tidak kalah penting kalau kita berbicara tentang Gaza, Palestina ini adalah edukasi. Edukasi itu penting, masyarakat harus paham apa yang terjadi yang menimpa rakyat Gaza, ya. Apa kedudukan Al-Aqsa, kedudukan Palestina itu penting karena orang tidak mungkin mau peduli, tidak prihatin kalau dia tidak paham. Dan musuh terbesar umat Islam hari itu karena mereka tidak paham. Hadir pada kesempatan tersebut tokoh-tokoh muslimah Jawa Barat hingga kehadiran 2 mantan gubernur yaitu Ahmad Heriawan dan Ridwan Kamil. Indonesia yang peduli terhadap perjuangan Palestina, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti diketahui, setelah 46.000 lebih jiwa yang gugur di Gaza, masyarakat Jawa Barat tumpah ruah menunjukkan keberpihakannya terhadap Palestina dan mengecam genosida yang dilakukan Zionis Israel. Aksi Jawa Barat melawan Zionis ini juga dijadikan sebagai momentum untuk mengumpulkan dukungan donasi dari masyarakat Jawa Barat. Komite Nasional untuk Rakyat Palestina merupakan lembaga yang diberi amanah dalam aksi kali ini. Donasi yang terkumpul tersebut akan segera diumumkan beberapa waktu mendatang. Aksi pun ditutup dengan semarak penampilan grup Sautul Harokah, lagu-lagu dukungan terhadap Palestina seperti Palestina Tercinta, Ini Langkahku, Merah Saga, dan lainnya. Selain di kota Bandung, aksi bela Palestina juga dilakukan di kawasan Monas pada Minggu 9 Juni 2024. Dengan melakukan aksi long march yang dimulai dari stasiun Gambir hingga kawasan Patung Kuda sambil mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia serta sejumlah spanduk dan poster. Massa tiba dengan mengenakan atribut lengkap bernuansa Palestina. Para peserta aksi menuntut beberapa hal antara lain komitmen untuk memboikot Israel dan sekutunya serta mengutuk keras serangan Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Dan juga sebagai bentuk tekanan publik untuk melawan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, terutama ibu-ibu dan anak-anak.
Selain seruan untuk memboikot Israel, para peserta aksi juga mengumpulkan uang untuk disumbangkan langsung kepada warga Gaza. Massa yang terdiri dari aktivis, mahasiswa, pekerja, dan warga biasa menggema dengan seruan solidaritas yang tak terbendung. Pesannya adalah stop genosida rakyat sipil Palestina dan Free Palestina. Palestina merdeka. Kedepannya mudah-mudahan ada gencatan senjata, ada perdamaian antara Palestina, khususnya para mujahid-mujahid yang ada di Palestina, Hamas, Jihad Islam, dan lain-lain untuk segera mengadakan gencatan senjata dan perdamaian. Karena korbannya lebih banyak dari rakyat-rakyat sipil, khususnya anak-anak dan ibu-ibu. Ya. Terima kasih. Pesan kemanusiaan penderitaan rakyat sipil Palestina yang memang di tempat-tempat pengungsian, di rumah sakit masih diserang oleh tentara Zionis yang dilaknat Allah. Begitu biadabnya tentara-tentara Israel membom, membakar tenda-tenda pengungsian di mana korbannya adalah kebanyakan dari rakyat sipil, ibu-ibu, serta anak-anak. Meski rintangan dihadapi peserta aksi, namun tidak mengurangi semangat mereka untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Mereka bersumpah untuk terus menegakkan kebenaran dan menyuarakan hak-hak yang telah lama ditindas. Dari Kota Bandung, Jawa Barat dan Jakarta, tim Berita Inspira melaporkan.